udah punya buktinya kalau lo memang Haruna. Tato di punggung lo. Episode per 123 kemarin sukses banget ya, meninggalkan rasa kesal yang luar biasa mendalam bagi para penonton terhadap karakternya Harry. Sebagai pria yang dianggap paling dewasa di tongkrongannya, Harry justru terlihat seperti manusia paling egois. Dengan dalih sedang menguatkan mentalnya, Harry mendadak berubah wujud menjadi seekor siput tua yang sedang kena encok. Padahal ini bukan kali pertamanya dia bertemu Haruna lagi, si adik manis yang kini bertransformasi menjadi seorang Blade. Harry tahu betul kalau Blade adalah eksekutor brutal yang bisa melumat Mohan dan Fata sekaligus dalam sekali kedip. Harry pun sadar kalau hanya kehadirannya lah yang bisa merusak fokus Blade. Tapi malam itu, Harry malah memilih untuk melaju santai di atas motornya seolah-olah bensinnya sedang sisa 1 bar aja. Yang bikin para penonton makin stres dan ingin banting remote adalah sikap Akila. Gemesnya tuh ya, Akila yang biasanya protes malah mendadak jadi malaikat sabar yang mau memaklumin kelambanan Harry. Sesampainya di parkiran motor pun, mereka masih sempat-sempatnya ngebucin dulu. Alasannya tetap sama, memantapkan mental Harry. Penonton di rumah udah teriak-teriak ya guys, melihat Fata hampir meregang nyawa. Sementara pasangan ini malah asik gandengan tangan melangkah pelan masuk ke arena pertandingan. Bukannya terlihat dramatis, mereka malah terlihat seperti pasangan yang sedang mau pergi kondangan tapi salah kostum. Begitu sampai di depan ring, bukannya langsung bertindak gitu ya, Harry malah cuma terpaku. Harry hanya melongok melihat pemandangan di depannya. Padahal saat itu posisi Fata udah sangat menggenaskan, gak berdaya dengan leher terkunci rapat oleh lengan Blade. Aksi diam itu emas ala Harry sukses membuat kolom komentar meledak dengan hujatan. Netizen gak butuh air mata Harry, mereka butuh aksi. Harry benar-benar juara dalam hal membuat penonton darah tinggi massal. Manis, udah stop. Untungnya kesadaran Akila segera kembali. Akila ngeh guys, kalau terus-menerus menurutin gaya slow motion ala Harry, Fata akan makin celaka. Maka dengan karakter khasnya, Akila langsung bertindak cepat. Di samping ring itu, Akila berteriak sekencang mungkin memanggil Haruna dengan julukan masa kecil yang pernah dia berikan. Manis! Sebuah manuver cerdas yang jauh lebih efektif dari sekedar berdiri mematung sembari memproduksi air mata seperti yang dilakukan Harry. Fatah bangun, Fatah. Sebelumnya suasana di arena benar-benar mencekam. Air mata Zara udah mengalir. Zara nggak sanggup ya melihat Fata yang nyaris hancur lebur di tangan Blade. Mohan pun hanya bisa mematung tegang. Aturan ring yang melarang penonton ikut campur membuat teman-teman yang lain cuma bisa terpaku tanpa daya. Nah, di tengah ketegangan yang mematikan itu, teriakan Akila yang memanggil manis seketika mengubah horor menjadi drama penuh harapan. Reaksi Blade gak bisa bohong, tubuhnya bergetar hebat, matanya melotot kaget, seolah baru aja dipanggil oleh suara dari masa lalu. Spontan, si eksekutor brutal itu menoleh, mengkonfirmasi bahwa di balik topeng Blade dia tetaplah si manis kecil. Kenangan masa silam pun melintas cepat, membuat pertahanan mentalnya runtuh seketika saat Akila memintanya berhenti dengan ekspresi penuh kesedihan. Nah, di momen ini guys, Zara adalah yang paling sigap melihat celah. Menyadari fokus Blade sudah hancur berantakan, Zara langsung berteriak memberi instruksi agar Fata segera bangun dari tidur panjangnya. Fata pun mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang ada. Hasilnya luar biasa. Bukan cuma berhasil melepaskan cekikan maut Blade dengan mudah, Fata bahkan melepaskan satu pukulan telak yang membuat Blade langsung tumbang ke lantai. Blade tampak kehilangan arah hidup. Blade hanya terkapar lemas sampai hitungan ketiga berakhir tanpa niat untuk bangkit lagi. Wasit pun mengangkat tangan Fata sebagai pemenangnya. Sorak-sorai penonton pecah memenuhi ruangan. Fata langsung memasang tampang bangga banget gitu ya, seolah-olah kemenangan itu murni hasil keringatnya sendiri. Padahal kita semua tahu itu 80% berkat bantuan teriakan Akila. Mohan, Zara dan Raisa ikut larut dalam euforia kebahagiaan dan rasa bangga yang meluap-luap. Teman-teman lain pun mulai mengeluh-ngeluhkan nama Fata, layaknya pahlawan nasional. Untuk sesaat mari kita biarkan mereka merayakan kemenangan kurang murni ini guys. Meskipun kita tahu Akila sang pahlawan sebenarnya seolah terlupakan di pojokan. Ya sudahlah. Sesi terima kasih untuk Akila mungkin bisa dijadwalkan nanti setelah euforia kemenangan Fata yang ya agak melebih-lebihkan ini mereda.
Sementara Harry masih betah ya dengan posisi sebagai patung estetik dan mata memerah menatap Blade yang kabur dari ring. Kaki Harry seolah dipaku ke lantai. Untungnya Harry yang selamban kura-kura memiliki pasangan yang bisa melengkapinya, yaitu Aquila yang segesit kelinci. Aquila bukan tipe orang yang hobi nunggu adegan basi. Aquila sadar kalau cuma diam, alur cerita ini nggak bakal maju sampai akhir tahun nanti. Drama belum berakhir guys. Di saat Harry tersadar dari sesi mematungnya, Harry bukan malah mau bantu Aquila, tapi justru untuk menghalangin. Harry sepertinya terlalu mendalamin peran sebagai si paling penuh pertimbangan. Motonya, sabar, tunggu momen yang tepat. Padahal kalau nggak ada pergerakan nyata, ya momennya nggak akan pernah datang sampai episode 1000. Di sini bagusnya ada Aquila menjadi perwakilan perasaan kita. Aquila berteriak, inilah saatnya untuk bawa Haruna pulang, Her. Nah, selanjutnya di ruang ganti suasana memanas. Aquila menghadang Blade dan terus memanggilnya Haruna. Masa bodoh lah dengan bantahan si gadis mungil berwajah dingin itu. Aquila udah punya senjata pamungkas, bukti tato di punggung Blade. Karena Aquila adalah penganut aliran satset yang anti ribet. Aquila nggak mau menunggu pertandingan ulang atau strategi bertele-tele lainnya. Aquila langsung melakukan manuver berani, menarik baju Blade. Ya memang terkesan agak kurang ajar dan kelewat agresif. Tapi bagi Aquila, kalau ada cara cepet buat membuktikan identitas, kenapa harus pakai drama panjang? Blade yang kaget dan merasa privasinya diusik pun mulai murka. Tapi gue punya buktinya kalau lo memang Haruna. Tato di punggung lo. Tindakan nekat dari Aquila ini sebenarnya ya bisa jadi kartu as kalau teman-teman lain segera muncul untuk memberikan dukungan moral atau tekanan mental pada Blade. Bayangkan kalau Mohan, Raisa, Fata, Zara, juga Harry ikut mengurung Blade dan memaksanya menunjukkan punggungnya. Namun nih, jika benar terjadi paksaan untuk membuka bajunya, kita harus siap dengan dua kemungkinan. Pertama, ya harapan para penonton, namun agak mustahil. Blade akhirnya menyerah, mau menunjukkan tatonya, lalu dengan lancarnya Blade mau mengakui identitas sebenarnya adalah Haruna. Tapi nggak mungkin segampang itu, Ferguson. Jadi kemungkinan terbesar adalah hal kedua, yang lebih mengkhawatirkan nih. Blade justru makin meledak amarahnya. Blade bisa aja pergi dengan analisis tajam. Kalau timnya si Andromeda cuma sekumpulan orang yang kurang kerjaan, yang sengaja menyiapkan baju terbuka cuma buat ngintip tatonya, dan kedepannya Blade malah akan jauh lebih waspada. Sayangnya Blade lebih siap menjadi seekor kambing hitam daripada dirinya harus kembali menjadi seorang Haruna. Rasa sedih dan luka lama akibat kemarahan Kak Haruna dan Kak Harry di masa lalu sudah berkarat di hati Blade. Jadi buat para penonton, silakan stok camilan dan kesabaran lebih banyak lagi. Kita harus menunggu sampai Blade menemukan celah yang membuktikan kalau semua itu kejadian di masa silam adalah skenario jahat Dominic. Harapan terbesar kita sekarang cuma satu ya, duet maut teman kecil Oliver dan Aquila bersatu untuk meluluhkan hati Haruna yang sudah membeku.